Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menyambut firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita dalam pertanyaan kita pada malam hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon beri damai ke hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan menyambut firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih, nats firman Tuhan bagi kita dalam pertanyaan malam hari ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat 9. Daniel 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita ikutin dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini mau mengisahkan tentang penglihatan atau gambaran yang didapatkan oleh Daniel mengenai berbagai keadaan sulit, berbagai keadaan yang tersesak yang dialami oleh manusia nantinya pada akhir zaman, dan apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Dan nats kita pada malam hari ini dihubungkan dengan topik minggu ke-24 setelah Trinitatis, yakni waspadalah, jangan sesat. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9
merupakan isi dari penglihatan apokaliptik yang didapatkan oleh Daniel. Penglihatan apokaliptik merupakan penglihatan mengenai apapun yang akan terjadi di masa depan. Khususnya dalam perikop kita pada saat ini, penglihatan tentang apa dan bagaimana kondisi nantinya yang ada di akhir zaman. Dimulai dari ayat yang pertama disebutkan bahwa pada waktu itu juga akan muncul Mikael yang merupakan pemimpin besar itu yang akan mendampingi bangsa, anak-anak bangsa pada saat itu. Lalu disebutkan akan ada kesesakan yang besar yang terjadi yang belum pernah terjadi mulai dari awal kehidupan sampai pada saat itu. Lalu di ayat 2 dan ayat ketiga disebutkan, dikisahkan bagaimana kondisi dari orang-orang yang sudah mati pada saat nanti akhir zaman tiba. Disebutkan bahwa orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah nantinya akan bangun kembali. Bangun dengan dua tujuan. Yang pertama untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan yang kedua untuk mendapatkan kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan disebutkan juga orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang sudah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Di ayat 5 sampai ayat 6 hingga ayat 7 ada penglihatan mengenai dua orang yang berdialog yang Daniel tidak memahami artinya. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-9 disebutkan bahwa Daniel hanya diperintahkan untuk pergi melakukan segala kehendak Tuhan, dan semuanya yang sudah disebutkan akan tersembunyi dan termeterai sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari 9 ayat di dalam nats kita pada malam hari ini ada beberapa pengajaran yang saya dapatkan yang akan menjadi inti dari khotbah dalam pertanyaan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu di dalam tiap kesesakan, di dalam setiap pergumulan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita bisa lihat Bapak Ibu dari ayat yang pertama disebutkan bahwa pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu saudara-saudari, Mikael merupakan pimpinan malaikat. Mikael merupakan malaikat kepercayaan Tuhan. Mikael merupakan tangan kanan Tuhan yang seringkali menggantikan peran Tuhan untuk mendampingi anak-anak Tuhan, untuk menolong dan membantu setiap manusia, setiap orang yang percaya di dalam menghadapi segala kesesakan yang terjadi dalam pergumulan dan setiap pergumulan di dalam kehidupan. Kita bisa sama-sama menyadari, kita bisa sama-sama merenungkan bahwa kita yang hidup di dalam dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan setiap harinya, baik dari skala kecil, pergumulan yang kecil maupun pergumulan yang besar yang seringkali dapat mengguncang iman dan kepercayaan kita. Tapi dari nats ini kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang percaya mengalami kesesakan yang besar sendirian. Tapi Tuhan mau setiap umat yang percaya dalam menghadapi setiap pergumulan didampingi oleh Mikael yang merupakan malaikat kepercayaan Tuhan. Lalu yang kedua yang mau kita pelajari dari nats firman Tuhan pada malam hari ini
adalah kondisi orang yang sudah mati pada saat nanti datangnya akhir zaman. Disebutkan di dalam ayat kedua dan ayat yang ketiga bahwa orang yang sudah mati akan bangun dengan dua tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh hidup yang kekal bila memang namanya terdaftar dalam kitab yang disebutkan di ayat pertama tadi, dan untuk mendapatkan kengerian yang kekal, yakni hukuman api neraka bagi siapapun yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, kitab yang menuliskan nama-nama orang yang percaya yang nantinya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab kita menuntun orang kepada kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, disebutkan di ayat ketiga bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya dan cahayanya merupakan layaknya cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa kita yang hidup di dalam dunia ini mempunyai tugas untuk berbuat baik kepada semua orang. Tetapi secara khusus dalam perikop ini, wujud berbuat baik kepada semua orang digambarkan apabila kita mampu membawa dan menuntun banyak orang kepada jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentunya ini bukan merupakan sebuah pekerjaan yang enteng, bukan pekerjaan yang mudah. Ini merupakan sebuah pekerjaan yang berat yang harus kita lakukan, yakni menuntun banyak orang. Ini merupakan panggilan apostolik kepada semua orang. Ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab setiap pelayan partohonan di dalam gereja. Bukan hanya tugas dari seorang pendeta, seorang guru Injil, seorang sintua, seorang evangelis, diakones, ataupun yang lainnya. Tapi ini merupakan sebuah tugas panggilan kepada semua orang percaya yang akan beroleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana kita mampu menjalankan tugas panggilan tersebut? Disebutkan bahwa orang-orang yang bijaksanalah yang akan mampu menjalankan tugas panggilan apostolik tadi. Bijaksana dalam nats ini, bila kita melihat kepada teks aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu sakal, yang berarti bertindak hati-hati, yang berarti bisa tenang dalam segala kondisi, yang berarti bisa berpikir matang walaupun kondisi tidak memungkinkan kita untuk dapat bersikap tenang, dan yang pandai menggunakan dan memanfaatkan segala kondisi untuk dapat membawa, menuntun banyak orang kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari, dari mana kita bisa mendapatkan kebijaksanaan yang disebutkan? Tentunya hanya dari hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan kita mampu untuk meroleh kebijaksanaan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih, kembali kepada judul perikop kita, yakni akhir zaman. Akhir zaman merupakan sebuah jembatan yang harus kita lalui untuk menuju kehidupan yang kekal. Akhir zaman akan tiba kapanpun dan bagaimanapun caranya. Akhir zaman tersebut tiba. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dalam penglihatan Daniel, ada dialog antara dua orang yang mempertanyakan kapan semua ini akan berakhir. Ada jawaban dari orang yang berdiri di sebelah atas air sungai, yaitu bahwa semuanya akan berakhir
satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal itu akan digenapi. Bapak ibu saudara-saudari, dalam ayat yang ke-8 kita bisa melihat Daniel jujur. Daniel tidak dapat memahami apa maksud yang disebutkan oleh orang yang berdialog dalam penglihatan Daniel tersebut. Demikian juga dengan kita sama dengan Daniel, kita tidak mengerti, kita tidak dapat mengetahui kapan dan bagaimana akhir zaman itu akan tiba. Bahwa akhir zaman hanyalah rahasia Tuhan. Di dalam ayat 9 Daniel mendapatkan jawaban, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi." Bapak ibu saudara-saudari, dari nats ini kita mau diberitahu bahwa kita tidak mampu untuk mengetahui kapan datangnya akhir zaman. Kita tidak mampu memahami bagaimana akan datangnya akhir zaman tersebut. Tapi yang mau disampaikan kepada kita bahwa kita hanya disuruh untuk pergi melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan apostolik kita tadi yang disebutkan dalam ayat ketiga tadi, bahwa kita hanya diberi tanggung jawab untuk menuntun banyak orang kepada jalan kebenaran, hingga nantinya di akhir zaman bukan hanya kita yang selamat, bukan hanya nama kita yang terdaftar dalam kitab tersebut, tapi banyak nama yang sudah kita tuntun yang juga terdaftar dalam kitab tersebut dan akan beroleh hidup yang kekal di surga bersama Bapa Pencipta langit dan bumi. Dan sementara semua itu kita jalani, sementara kita fokus untuk menjalani tugas panggilan apostolik tersebut, kita diingatkan kembali melalui topik minggu kita bahwa kita harus berwaspada dan jangan sesat. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita hingga akhir zaman tiba nantinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan pada saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk penglihatan apokaliptik Daniel, di mana Daniel mendapat penglihatan mengenai akhir zaman yang tentunya nanti juga akan kami hadapi. Bapa, ajari kami agar kami dapat tetap setia kepadamu sampai kepada akhir zaman nanti. Ajari kami, berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar kami juga mampu menjalankan tugas apostolik yang Tuhan berikan kepada kami untuk menuntun banyak orang kepada Tuhan, sehingga tidak hanya kami yang beroleh kehidupan yang kekal, tapi semua orang akan beroleh hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk dosa kesalahan yang kami lakukan. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Layakkan kami untuk dapat menjadi bagian dari surga kekal yang sudah Tuhan siapkan bagi kami orang yang percaya kepadamu. Kami sampaikan doa kami hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom.